Sistem pendidikan di Amerika Serikat memiliki kesamaan dengan sistem di Indonesia, dengan 3 tingkatan pemerintahan yang terlibat, yaitu pemerintah federal, negara bagian, dan lokal. Di Indonesia, tingkatan tersebut terdiri dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Pendidikan di Amerika Serikat dianggap sebagai tanggung jawab keluarga dan masyarakat, sehingga ada resistensi terhadap pengaturan pendidikan oleh pemerintah pusat atau negara bagian. Setiap negara bagian menyediakan pendidikan gratis untuk anak-anak sekolah negeri, mulai dari taman kanak-kanak hingga 12 tahun setelahnya. Walaupun undang-undang pendidikan bervariasi antar negara bagian, pada dasarnya pendidikan wajib bagi anak-anak dan remaja di usia 6 atau 7 hingga 16 tahun. Dalam sistem pendidikan di Amerika Serikat, ada beberapa pola yang berlaku baik di tingkat dasar maupun menengah. Pada tingkat dasar dan menengah, pola-pola tersebut meliputi kombinasi dari taman anak-anak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas dengan durasi yang bervariasi tergantung pada negara bagiannya. Ada juga yang melanjutkan pendidikan ke tingkat akademi selama 2 tahun setelah menyelesaikan 12 tahun pendidikan dasar sebagai bagian dari sistem pendidikan dasar menengah. Manajemen pendidikan di Amerika Serikat didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta pemerintah daerah setempat, karena negara tersebut menerapkan sistem desentralisasi. Meskipun tanggung jawab sekolah berada di tingkat pemerintah lokal, Departemen Pendidikan Federal dibentuk di tingkat nasional untuk memberikan kepemimpinan nasional dalam menanggapi isu-isu penting dalam pendidikan. Departemen ini dipimpin oleh seorang sekretaris kabinet dan bertugas melaksanakan kebijakan pemerintah federal dalam pendidikan di semua tingkat pemerintahan. Di tingkat negara bagian, terdapat badan pendidikan yang bertanggung jawab membuat kebijakan dan menentukan anggaran pendidikan untuk wilayahnya, terutama terkait dengan pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya, untuk urusan yang lebih teknis seperti kurikulum sekolah, sertifikasi guru, dan pembiayaan sekolah, terdapat badan pendidikan yang disebut sebagai komisi atau superintendent. Bagian ini dipimpin oleh individu yang ditunjuk oleh badan pendidikan. Sistem pendidikan di Amerika Serikat mencerminkan konsep pemerintahan federal dengan desentralisasi melalui pemerintahan negara bagian. Departemen Pendidikan Pemerintahan Federal di Washington DC bertanggung jawab sebagai penanggung jawab utama, tetapi kegiatan sehari-hari dikelola oleh pemerintah negara bagian, kantor pendidikan distrik, serta badan-badan pengelola college dan universitas. Meskipun Amerika Serikat tidak memiliki sistem pendidikan yang terpusat, tetapi ada rumusan tujuan pendidikan yang berlaku secara nasional. Tujuannya mencakup kesatuan dalam keragaman, pengembangan demokrasi, pembangunan individu, perbaikan kondisi sosial, dan kemajuan nasional. Pendanaan pendidikan di Amerika Serikat, terutama pendidikan dasar dan menengah, berasal dari anggaran pemerintah pusat, negara bagian, dan pemerintah daerah. Pada tahun 1990-an, Departemen Pendidikan Amerika Serikat mengutamakan berbagai isu penting seperti peningkatan standar pendidikan, pengembangan pengajaran yang lebih baik, keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak, serta keamanan sekolah. Pemerintah juga berupaya memperkuat hubungan antara pendidikan
dan dunia kerja, serta meningkatkan akses ke bantuan keuangan untuk pendidikan tinggi, serta membantu siswa agar melek teknologi. Namun, di tengah upaya ini, masih ada sejumlah isu yang dihadapi oleh sistem pendidikan di Amerika Serikat. Pertama, ada banyak anak yang tidak mendapatkan pengasuhan langsung dari orang tua mereka karena perubahan sosial yang menyebabkan kedua orang tua sibuk di luar rumah. Hal ini dapat berdampak serius pada perkembangan anak dari segi sosial, psikologis, dan emosional. Kemudian, tingginya tingkat perceraian juga menyebabkan banyak anak hanya diasuh oleh satu orang tua, yang seringkali berujung pada keterbatasan dalam perkembangan sosial mereka. Isu lainnya adalah tingginya tingkat imigrasi, terutama dari kalangan yang kurang mampu dan pendidikan rendah, yang sering mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan yang layak. Masalah bahasa dan aksesibilitas menjadi tantangan utama dalam hal ini. Terakhir, meskipun telah dilakukan berbagai evaluasi dan pemantauan terhadap sistem pendidikan di Amerika Serikat, kualitas pendidikan dan angka kelulusan masih belum memenuhi standar internasional. Banyak siswa yang tidak menyelesaikan pendidikan mereka, dan kekerasan di sekolah juga menjadi masalah yang perlu ditangani dengan serius. Pada tahun 1990-an, pemerintah Amerika Serikat menghadapi berbagai tantangan dalam sistem pendidikannya. Untuk mengatasi tantangan tersebut, mereka mulai menerapkan reformasi pendidikan. Di bawah kepemimpinan Presiden George Herbert Walker Bush bersama dengan gubernur negara bagian, termasuk Bill Clinton, pemerintah menyetujui 6 tujuan nasional untuk pendidikan Amerika Serikat. Pertama, pemerintah bertujuan agar pada tahun 2000, setiap anak di Amerika Serikat yang memulai pendidikan dasar siap untuk belajar. Kedua, pemerintah ingin meningkatkan tingkat kelulusan dari sekolah menengah menjadi 90% pada tahun 2000. Ketiga, siswa di Amerika Serikat diharapkan memiliki kemampuan yang memadai dalam bahasa Inggris, matematika, sains, sejarah, dan geografi, sehingga siap untuk menjadi warga negara yang produktif. Selanjutnya, pada tahun 2000, pemerintah menargetkan agar siswa di Amerika Serikat menjadi yang terbaik di dunia dalam bidang sains dan matematika. Kelima, setiap warga dewasa diharapkan memiliki kemampuan membaca, menulis, serta pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bersaing dalam ekonomi global dan untuk melaksanakan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Terakhir, pada tahun 2000, pemerintah berusaha agar setiap sekolah di Amerika Serikat bebas dari obat-obatan terlarang dan kekerasan, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Dalam dinamika pendidikan Amerika Serikat, sejumlah isu penting telah diidentifikasi melalui studi perbandingan yang dilakukan oleh Agustiar Syahnur pada tahun 2001. Pertama, kurangnya perhatian terhadap anak menyebabkan banyak dari mereka mengalami depresi secara psikis dan emosional. Kehadiran orang tua yang terbatas karena kesibukan dalam pekerjaan mengakibatkan minimnya interaksi dan perhatian yang diberikan kepada anak-anak. Kedua, tingginya tingkat perceraian menyebabkan anak-anak kehilangan kedua orang tua sebagai sumber kasih sayang dan dukungan. Ini berdampak pada perkembangan sosial dan emosional mereka. Ketiga, masalah terkait tingginya tingkat imigrasi membuat akses pendidikan bagi anak-anak imigran menjadi sulit. Bahasa dan aksesibilitas menjadi hambatan utama bagi mereka. Keempat, kendati telah dilakukan evaluasi resmi oleh Badan Pendidikan Amerika Serikat,
Kualitas pendidikan dan tingkat kelulusan siswa masih di bawah standar internasional. Tingginya angka putus sekolah dan kekerasan antar siswa menjadi masalah serius yang perlu ditangani dengan lebih baik. Isu-isu ini menggarisbawahi kompleksitas dalam sistem pendidikan Amerika Serikat dan menunjukkan perlunya tindakan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kebutuhan psikis dan emosional anak-anak. Sistem pendidikan di Amerika Serikat memiliki kesamaan dengan sistem di Indonesia dengan 3 tingkatan pemerintahan yang terlibat. Pendidikan dasar hingga menengah gratis di sekolah negeri Amerika Serikat. Tujuan pendidikan termasuk persatuan, pengembangan individu, dan perbaikan sosial. Masih ada isu seperti kurangnya perhatian terhadap anak, tingginya perceraian, dan masalah imigrasi. Reformasi pendidikan telah dilakukan untuk meningkatkan standar dan keterlibatan orang tua. Dinamika pendidikan mencakup tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mengatasi kekerasan di sekolah.